Malamnya alhamdulillah. Nih, sehat-sehat semuanya hadir semua ini malamnya. Ya, Pak. Ya, Sehat, Alhamdulillah. Pak. ini saya sebenarnya sedang di luar Bengkulu, ya, di kampung di Jogja. Jadi ini Wow. lagi hujan, tapi sudah terang. Mudah-mudahan ini apa sinyalnya bagus daripada kalau di kampus. Jadi oh ya waktu Jumat kan ya itu, saya miss komunikasi yaitu sampai sekarang ternyata mau balik itu ternyata salah jadwal tiket sudah terlanjur daripada refund ya sudah mau balik besok keklik Rabu ya sudah. Nah, daripada buang-buang duit adalah bolos dulu. Baik kita ke pembelajaran matematika ya pertama kali melanjutkan dari Bu Evi. Eh, Kalau itu, nah, saya mulai dari ini saya nanti eh, yang ada dulu. Jadi setelah UTS kan lanjut ke berikutnya gitu. Saya share dulu. Oke, baik. Memulai dari ini saya yakin belum lah diberikan. Saya pun nggak sempat eh, koordinasi dengan Bu Evi. Eh, Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika itu kan ada istilah strategi pembelajaran, kemudian ada pendekatan pembelajaran, kemudian ada metode pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran. Paling aman, maaf, ngomongnya hemat karena batuk-batuknya masih ya jalan. Dan ini sambil belajar bahasa Inggris. Nanti kalau salah, nanti tolong dibetulin nih, Frans. Kita ke heuristic methods. Heuristic method itu adalah metode metode heuristik. Kalau di biasa dikenal di matematik biasanya kan kalau matematika itu berurusan dengan menyelesaikan satu pekerjaan, kemudian langkah-langkah demi langkah itu harus urut, gitu kan. Yang disebut sebagai urut-urutan langkah-langkah itu sebagai algoritmik. Nah, maka algoritma kan urut-urutan hampir seperti apa ya model harus dilalui. Algoritmik urut-urutannya. Misalnya di dalam membuktikan urut-urutannya algoritmiknya itu apa yang harus dilalui dulu. Nah, heuristik ini eh, kebalikan dari algoritmik. Jadi dinamakan metode heuristik.
Di sini dikatakan bahwa metode heuristic is a method of teaching which involve of placing the student as far as possible in the attitude of discover. Jadi heuristic method itu adalah metode mengajar yang melibatkan dan menempatkan siswa sejauh mungkin sejauh mungkin sebagai mempunyai sikap untuk menemukan discover. Nah, itu heuristik. Jadi tujuannya siswa bisa menemukan. Nah, bagaimana cara menemukan di situ? Nah, tentu tidak langsung langkah ini tidak bisa ditentukan karena itu memang tujuan metode heuristik adalah melibatkan siswa sebagai penemu. Nah, artinya esensi dari kondisi belajar secara heuristik itu it provide the student freedom of action. Jadi menyediakan siswa untuk bebas beraksi melakukan satu tindakan. It provide environment which responsible. Jadi menyediakan satu lingkungan yang responsif. Kemudian encourage the student to learn. Artinya mendorong siswa untuk belajar. It provide teachers guidance whenever required. Ini menyediakan guide atau apa guidance itu petunjuk. Guide guide ya guide sebagai fasilitator sebagai penunjuk guru itu memberikan satu memfasilitasi memberikan panduan bantuan guidance apa ya guidance itu petunjuk ya ketika di sewaktu-waktu diperlukan. Nah, esensinya. Nah, when we can play, kapan heuristic method itu diterapkan? Nah, kapan there is encourage for the process of searching. Ini adalah suatu dukungan untuk menjadi suatu proses untuk searching, mencari. Nah, and there is respect to creative thinking. Ini adalah memberikan satu respect untuk berpikir kreatif. Nah, ide-ide baru sangat welcome. Nah, mistake could be done at the same time they can be corrected. Artinya kesalahan-kesalahan dapat dilakukan dan dalam waktu yang sama mereka dapat mengoreksi karena menuju ke arah kepenuhan heuristik. Selanjutnya dari objektif, artinya tujuan dari sasaran dari heuristic methods itu. To develop among student the abilities of learning. Artinya mengembangkan antara siswa itu kemampuannya untuk self-learning, belajar mandiri ya, self-learning. To develop among student mengembangkan antar siswa itu kemampuan untuk critical thinking, berpikir kritis. Selanjutnya mengembangkan siswa untuk mempunyai sikap berpikir logis, logical thinking. Kemudian mengembangkan siswa untuk bersikap menerima yang satu kebenaran hanya setelah kebenarannya setelah diverifikasi. Artinya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Objektif. Kemudian mengembangkan di antara siswa sikap tidak hanya menerima sesuatu berdasarkan apa ya hanya menerima saja plain tanpa jelas.
To develop maksudnya the scientific thinking. Jadi mengembangkan siswa untuk berpikir secara scientific, heuristik. Ini prinsipnya, karena kan juga saya nggak sempat menerjemahkan, saya ambil itu. Prinsip dari heuristik method itu freedom, hanya bebas, experience, pengalaman, prinsip activity, learning by doing, aktif, ya learning by doing, hanya belajar dengan berbuat. Purposefulness, logical thinking, play individual. Nah, di heuristic thinking itu akan banyak nanti dihadapkan satu problem solving in mathematics. Problem solving in math can be defined as, itu ada beberapa, dari Polya, Newell, and Simon, Solvan, Mayer, and Without. Ya. Model Polya didefinisikan problems as finding a way out of difficulty, a way around an obstacle attaining of was important attainable. Sebentar ya, saya ini dulu. Saya udah nggak masuk. Eh, Newell and Simon, jadi Polya itu problem solving ada satu cara, finding a way out, artinya mencari jalan keluar, mengatasi satu kesulitan. Nah, satu cara di sekitar tantangan, attainment and aim, attaining untuk mencapai satu eh, tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Nah, itu problem solving sebenarnya seperti itu. Ya, jadi itu versi Polya. Jadi mencari jalan keluar dari suatu kesulitan dengan satu cara, dari satu obstacle tantangan, mendapatkan satu tujuan tetapi tidak segera didapat. Ada lagi si yang selalu kita ini kan Polya, ada lagi si Newell Simon itu mengatakan problem solving is search for a path between the given and goal state of the problem. Jadi problem solving adalah cara untuk mencari satu path, ada lintasan antara yang problem yang diketahui dengan yang di tujuan. Ini ada lintasan. Solve problem solving is mathematics refer to the process where the student encounter the problem. Question for which they have no immediate appearance or resolution, no algorithm that they can directly apply to get the answer. Nah, ini sound file ini mirip dengan si Polya tadi, bahwa problem solving matematik itu merujuk pada satu proses di mana siswa itu dihadapkan satu problem, satu pertanyaan yang tidak segera nampak diselesaikan, atau tidak ada algoritma yang mereka dapat secara langsung dapat diterapkan untuk mendapatkan jawaban. Itu sih sebenarnya.
Nah, Mayer problem solving adalah proses kognitif langsung pada pencapaian tujuan ketika tidak ada metode penyelesaian jelas dan problem solver. Ya. Kemudian C. and Leicester problem solving refer to the mathematical tasks that have the potential to provide intellectual challenge to enhance student mathematical understanding and development. Jadi si Leicester problem solving itu merujuk pada satu mathematical task. Task itu adalah tugas matematik that have the potential yang mempunyai potensi untuk provide intellectual challenge, artinya menyediakan tantangan secara intelektual for enhance student mathematical understanding untuk meningkatkan pemahaman matematika dan pengembangan. Nah, itu di problem solving. Dari situ problem solving, maka ada problem solving strategi. Nah, understanding, representing the problem, selecting problem solution, execute the plan, evaluating the result. Nah, spesifik saya cuplikan dari si Polya. Ya, jadi pemahaman si Polya tadi. Ada 4 tahap. Understanding the problem, devise a plan, kemudian yang berikutnya itu carry out the plan dan look back. Nah, kita mulai apa yang dimaksud dengan understanding the problem. Artinya memahami satu problem. Memahami satu problem itu sebagai tahap pertama dari Polya yang kita biasa hanya ditulis diketahui, ditanya. Sebenarnya tidak sekedar itu. Jadi apa yang dimaksud dengan understanding problem itu do you understand all the dot? Jadi apakah tahu semua kata-kata itu? Can you restate the problem in your own word? Dapatkah Anda menyatakan problem itu dengan kata-katanya sendiri? Do you know what is given? Apakah tahu apa yang diketahui? Do you know what the goal? Apakah tahu apa tujuannya? Is there enough information? Apakah informasinya cukup? Is there extraneous information? Apakah malah informasinya itu berlebihan? Is this problem similar to another problem you have solved? Apakah problem itu similar, artinya sejenis dengan problem yang telah diselesaikan? Itu understanding problem. Kemudian devise a plan, artinya merencanakan suatu rencana. Can one of the following strategy? Nah, disinilah peran heuristic use. A strategy is defined as unful mean to an end. Jadi apakah telah menggunakan strategi di sini yang kita katakan tadi sebagai heuristik. Heuristik artinya tidak berurutan secara algoritmik. Nah, ada 1 sampai 12. Satu ya. Ya, antara lain guess and test. Artinya coba dan cek gitu ya. Artinya dicoba dan cek. Artinya tebak-tebak, coba dan tebak. Berikan. Itu strateginya paling dipakai
gunakan. Kan kalau siswa mengerjakan kan pertama eh, yang selalu anak kalau ditanya rumusnya apa. Nah, setelah lupa rumusnya, terus kemudian mengerjakan dengan coba-coba. Nah, di situ memang adalah satu strategi. Kemudian draw a picture dengan menggambar. Use a variable, gunakan variabel, look for pattern, lihat menggunakan pola, make a list, membuat daftar, tabel, solve in a simple problem, artinya selesaikan problem menjadi sederhana, draw a diagram, menggambar diagram, use direct reasoning, membuat uh, reasoning alasan langsung, terus indirect tidak langsung, use maksudnya reasoning itu penalaran. Nah, penalaran langsung, penalaran tidak langsung, use properties of numbers menggunakan sifat dari bilangan, solve equation problem menggunakan persamaan, work backward artinya bekerja mundur, artinya mentelusuri terus kemudian maju atau mundur ya mundur ke belakang dari awal. Use case menggunakan kasus, solve an equation, selesaikan dalam satu persamaan, look for formula itu bagian dari sini. Melihat rumus, do a simulation, lakukan simulasi, use model, gunakan model, use dimensional analysis, menggunakan analisis dimensi, dan identifier subgoal, use koordinat, use symmetry. Nah, itu tahapan Polya Define Plan. Kemudian step 3 carry out, artinya laksanakan rencana tadi. Jadi implement the strategy that you have chosen until the problem is solved, until the new course action success. Jadi terapkan strategi yang telah dipilih sampai problem itu terselesaikan atau sampai eh, tindakan baru yang disarankan. Give yourself reasonable amount of time in which solve problem. If you are not successful, seek hint from other output the problem aside for a while. You may have us insight. Jadi berikan alasan atau beberapa waktu untuk menyelesaikan problem tersebut. Jika tidak sukses atau gagal, nah, cari hintnya, cari hint kuncinya dari atau dari problem sebelah untuk menyelesaikan. You may have cache as information with aspect. Do not afraid of starting over. Often afraid start and a new strategy will lead to success. Jangan takut mencoba memulainya. Often fresh start and new strategy will. Pokoknya jangan takut intinya mencoba, memulai menggunakan strategi sampai mendapatkan mengarah ke kesuksesan. Ya. Look back. Apa yang dimaksud look back adalah melihat kembali, is your solution correct? Apakah jawabannya benar? Does your answer satisfy the statement of the problem? Apakah jawaban itu cocok dengan pernyataan dari problem? Can you see an easier solution? Dapatkah Anda melihat solusi yang lebih mudah?
Can you see how you can extend the solution to more general case? Nah, dapatkah Anda bagaimana memperluas jawabanmu untuk generalisasi kasus yang lebih eh, eh, yang lain, yang general. Nah, itu tahapan si Polya. Oke. Tahapan Polya, kemudian role of teacher. Artinya role, aturan gurunya itu harus seperti apa. Ya. Searching a suitable problem. Nah, berarti harus mencari problem yang cocok. The teacher keep in mind the age, ability, and interest of the student along the resources available. Nah, guru harus eh, keep in mind, apa disimpan ya, keep in mind dari age usia, kemampuan dan interest siswa sepanjang sumber-sumbernya tersedia, ditahan, disimpan. Kemudian the teacher should be studios who can give relevant reference as when required by student. Jadi guru ibarat sebagai satu studio yang dapat memberikan referensi yang relevan dan ketika siswa memerlukan. Jadi menjadi ya sumbernya. Maka dari situ the teacher should prepare and detail instructions to the student. Jadi guru harus menyiapkan secara detail petunjuk dalam untuk siswa instruksinya. The teacher should possess such attitude. The teacher never get inspired to become discover themselves. The teacher harus memiliki seperti sikap guru tidak pernah never get, tidak lupa menginspirasi untuk menjadi seorang penemu dari dari mereka, dimenemukan sendiri oleh mereka. Gurunya tahu, tapi masih disimpan ya, gitu. Keep in mind. The teacher should have connect of asking question and also encourage the student asking question. Questioning is very important aspect of heuristic method as it helps determining the level of understanding student. Jadi guru harus connect of action question, connect of. Connect of action artinya connect of action itu apa ya? Kurang tahu saya. Mana aman, and also encourage artinya intinya selalu mendorong untuk bertanya dan juga mendorong untuk siswa mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah sangat penting, aspek yang sangat penting di dalam metode heuristik. Nah, sebagai membantu untuk pemahaman siswa, level pemahaman siswa. Oh, berhasil mensupport. Intinya begitu. Hmm. Kemudian the teacher role berikutnya, student the teacher should inculcate the skill of self-expression, self-development, self-confidence, and self-help in the teacher. Jadi guru harus inculcate, menanamkan keterampilan untuk berekspresi diri, mengembangkan diri, percaya diri, dan membantu diri siswa.
The teacher plays role guidance of teacher. Jadi the teacher menempatkan peran penting dalam menggait, memberikan guidance, memberikan petunjuk kepada siswa, and provide the student, dan menyediakan siswa untuk informasi yang cukup dalam hal problem yang telah diambil dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. The teacher plays a significant role developing scientific, student and value, and at the same time allow to freedom of thought. Teacher memiliki peran penting dalam mengembangkan sains, sikap ilmuwan ya, scientific, dan nilai dalam waktu yang sama memberikan kebebasan untuk bekerja. Teacher may organize field trip, visit to museum and exhibition to supplement the knowledge of the student. Jadi di situ mengorganize field trip, visit, jadi keluar di seperti outdoor itu, exhibition untuk penambahan pengetahuan siswa. Oke, ini satu contoh. Eh, Rina telah menerima seekor kelinci dari tetangganya yang pindah rumah karena tidak diizinkan membawa binatang piaraan pada tempat yang baru. Ayahnya membantu membuatkan kandang di belakang rumahnya, tetapi minta Rina membuat desainnya. Rina duduk termenung, memikirkan segala kemungkinan. Ayahnya berkata bahwa kandang kelinci harus persegi panjang dengan ukuran dalam bilangan bulat. Jika mereka inginkan luasnya 480 meter persegi. Berapa pilihan kandang yang mungkin? Nah, jelaskan bagaimana setiap langkah mendapatkan jawabannya. Nah, artinya itu dari satu soal. Di sini bagaimana siswa itu menemukan itu satu sebagai penemu, sebagai discover, tidak sekedar menghitung selesai. Oke, ada pertanyaan. Ini sambil belajar bahasa Inggris. Kalau harus salah juga ini. Ya, ada variasi. Belum. Nah, kalau belum, mungkin nah, memang repotnya itu metode pembelajaran ya. Mestinya dipraktekkan itu. Nah, ini kasusnya. Ini kan heuristik. Jadi kan ini satu contohnya ini adalah untuk satu problem solving. Untuk satu problem solving. Nah, sebagai guru, kemudian ini diberikan kepada anak supaya dapat mati, discover sebagai penemu, yaitu dihadapkan pada masalah untuk mendesain kandang besar, pilihan kandang yang mungkin. Jelaskan bagaimana setiap langkah mendapatkan jawaban. Di situ. Nah, sekarang dicoba, dicoret-coret. Nanti di
Nah, dua soal aja untuk malam ini. Penyelesaiannya kemudian bahwa di situ proses discovery secara heuristik sebagai guru. Maka tadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan ada berapa pilihan kandang yang mungkin sudah terjawab. Sudah Pak Rodi. Bu Ya Pak, Lina, sudah. Berapa Pak Rodi kandangnya? ada sekitar 12 pilihan. 12 pilihan. Oke. Bu Lina Simbolon berapa? Pak, 12 Pak. 12. Oh, 12 ya. Bu Sola 12 Pak sama. sama ya. Ya. Bu Sis sama. Bu Siska 12 juga Pak. Dari 12. panjang kali lebarnya kemungkinan. Oke. Jadi 12 didapat ya. Yaitu kan dari situ diketahui bahwa luasnya 480 meter persegi.
Yang ditanyakan adalah pilihan kandang. Artinya panjang kali lebar kan gitu. Dari diurutkan katakanlah dari 480 kali satu kan, bilangan bulat gitu kan. Ya, atau satu kali 480 gitu ya. Kemudian dua kali, artinya faktor dari 480 yang bulat ya. Ada 12 ya, saya nggak ngitung ya, udah 12. Nah, sudah didapatkan 12. Nah, bagaimana setiap langkah mendapatkan jawabannya? Kan tadi karena artinya guru bisa memberikan beberapa guide, petunjuk dengan bertanya atau dengan langkah-langkah. Itu selanjutnya bisa dikembangkan. Berapa keliling yang minimum dibuat supaya tidak menghabiskan biaya pemagaran. Kalau minimum kan biayanya murah. Misalnya mau beli apa, nah, pagarnya dengan baja ringan gitu kan. Artinya didapat supaya murah berarti kan kelilingnya minimum. Atau pertanyaan bisa dibuat juga supaya efisien eh, dengan biaya semurah mungkin, berapa pagar atau berapa panjang kawat yang diperlukan untuk memagari yang itu. Artinya kan kasusnya adalah pada keliling minimum atau membuat yang maksimum. Kalau keliling minimumnya di berapa? Dari kasus itu. Keliling minimum, ya Pak. Iya, iya. Maksimum apa minimum, Pak? Ya, ya udah sekarang minimum nanti dicari maksimum. Habis ditanya bisa juga dibuat maksimum, bisa dibuat minimum. Minimumnya 88, Pak. Minimumnya 181. Di 20, di panjang 24, di lebar 20. Aduh. Jadi 88. di ukuran 24 kali 20 ya. Iya, Pak. Kelilingnya menjadi 48. Berapa tadi minimumnya? 88. Oh, 8. Kan 2 kali panjang tambah lebar kan, Pak? Ya, 44 kali 2, 88. 20, 24, 88. oh ya 22 kali 24 tambah 24 dikalikan 2 gitu ya. Iya, Pak. 24, 26. Sama semua? Iya, Ya, Ya. sama. Kalau maksimumnya kalau maksimumnya 962. 962. 962. oke. Nah, artinya itu eh, bagaimana menuju ke situ dikembangkan. Oke. Sekarang contoh kedua. Ini secara heuristik metode.
Dia selalu melibatkan problem solving. Ini andaikan bisa dipasang sabuk mengelilingi bumi dengan jarak tetap. Ya, kita membayangkan hanya dengan menambah 6,3 meter dari keliling bumi, sebuah sabuk terbuat dari besi melingkari bumi. Dapatkah Anda berjalan di bawah sabuk tersebut? Mau disimulasikan? Nggak bisa. Nah, kemudian dapatkah merangkak di bawah sabuk tersebut, merosot di bawah permukaan bumi tersebut, menyisipkan sehelai kertas di bawah sabuk tersebut? Nah, yang paling mudah terjawab yang D itu kan, coba-coba gitu ya. Tapi kalau yang A mau coba-coba, gimana nyoba-nyobanya nggak bisa. Nah, karena tidak terjadi kan, cuman andekan. Oke, silahkan dicoba. Ada Mam. No, mau gini nulis. Udah. Ya kan pensil. Nggak ada Mam. Pensilku patah. Nggak patah saja. Apa pensil nulis golf? Bocah kulkas dapat tuh. Awas senang aja ih.
Ya sudah didapat. Yang D untuk saya aja menyisipkan masih bisa. Yang C mungkin ya udah untuk saya aja merosot di bawah permukaan bumi tersebut. Kalau dilihat dari perbedaan kelilingnya sih Pak, Iya. itu sabuk yang mengelilingi bumi itu perbedaannya kira-kira eh, 1 meter. Jadi kalau 1 meter itu kalau berjalan itu kan, Mm-mm. kalau berjalan mungkin kalau yang kita kan rata-rata orang Indonesia tingginya 1,5 misalnya rata-rata. Jadi Iya, mungkin agak iya. menunduk. Iya. Jadi yang mungkin itu merangkak, merosot atau menyisipkan selai kertas. Ya, kalau merangkak kan bisa di bawah 1 meter ya. Iya, Ya, kalau berjalan di bawah sabuk itu bisa jeduk besinya kalau 1 meter. Nah, ketemu 1 meter gimana Bu Sola? Bisa diceritakan. pertama kan sabuknya kan mengelilingi kan Pak, dicari keliling kelilingnya dulu, keliling keliling sabuk yang baru itu kan ditambah. Berarti kan kita cari keliling bumi dulu 2 PR. Itu kan bisa Ya, keliling bumi. Nah, ya. ya, Nah, kalau keliling sabuk itu kan katanya ditambah 6,3 meter. Jadi keliling keliling yang baru itu kan 2 ya. 2 PR ditambah eh, 6, nambah 6,3 meter. ya, Setelah itu kan kita mau mencari eh, ja, eh, kita lalu langkah selanjutnya itu kita mencari eh, selisih jari-jari yang baru dan yang lama. Kenapa mencari jari-jari itu kan? ya. Karena jari-jari ini menunjukkan jarak antara permukaan bumi dan Dengan, sabuk. oke, ya, ya. Nah, lalu kita buat persamaan antara keliling yang baru dan keliling yang lama. Misalnya 2 PR aksen dan kita buat eh, keliling yang baru tadi kan keliling sama dengan 2 PR ditambah enam enam koma koma tiga meter. tiga Ya, setelah dibuat persamaannya kan Pak. Jadi 2 PR aksen sama dengan 2 PR eh, ditambah 6,3. Kenapa? Ya, Nah, sudah itu ya. Nah, setelah itu kan Pak, eh, 2 PR aksen dikurangi 2 PR sama dengan 6,3. Nah, setelah itu kan kita dapat ini apa, selisih jari-jarinya dari 6,3 dibagi 2 pi. ya. Betul. Ya, kalau itu. Sekitar 1 meter. Yang lain setuju dengan Bu Sola? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya, Bu Siska Pak, ya. sama Pak. Ya, Ya, Pak. setuju. Oh, Ya. sama. Tuh. Oke, artinya itu jawabannya oke lah. Kalau setuju berarti sudah nggak ada masalah ya. Oke lah, kalau untuk itu malam ini cukup aja lah sampai di sini. Iya. Ada pertanyaan? Arsulan. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Hmm. Cukup, Pak. Cukup. Pak. Asik. Hmm? Apa? Oke. Lanjut, lanjut. Dong.
Oke, baik. Kalau cukup ini nanti saya kirim di apa ini? Siapa? Di WA grup, Pak. PPT-nya. Oh, ada ya, grupnya ya. Ya. Grup pembelajaran ya. Iya. Grup pembelajaran. Grup yang kemarin, Pak. Bang. Grup yang iya ada, Pak. Grup Oh, iya, iya. geometri aja, Pak. Geometri aja, Pak. Oke, Kan ada. geometri. Ya, Nanti boleh. tambah judulnya. Ya, ya. Oke, baik. Nanti saya kirim. Kalau tidak ada pertanyaan ya cukuplah jumpa kita malam ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, oke. Nah, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kita Pak. foto dulu, Pak. Oh iya. Foto dulu. Saya- Nah, sebagai penutup malam. Pijit kok. Siap ya? Ini sampai hitungan 3. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sekali lagi. 1, 2, Ya. 3. Ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Sama-sama.